Tapi pada saat kita berkolab sama anak muda tuh kan out of the box ya, dia butuh challenge gitu. Nah itu kita dipacu untuk bisa nemuin hal-hal baru, dan sampai sekarang tuh punya feedback. Mereka punya laporan, punya data. Oh, yang hari ini laku tuh ini. Si ibu ini yang beli. Dia hobinya ini, dia suka warna ini. Nah, itu tuh jadi feedback. Di situ kita yakin bahwa oh, kalau kita mengambil niche market walaupun hanya kerudungnya aja, wah, ini banyak banget ya variannya. Karena nggak ada compare produk ya, gitu. Nggak, 4-in-1 tuh apa? Gimana? Nggak kebayang gitu buat mereka. Nah, pada akhirnya kita waktu pertama kali launching itu di Facebook, di Instagram, itu kurang responnya. Saya tuh nekat ke Jakarta, ikut akurasi gitu ya untuk bisa tampil di Indonesian Fashion Week pada saat itu tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardina Dewianti, biasa dipanggil Ina. Saya adalah ibu dari 3 orang putri, dan saya adalah owner dari Kisira Hijab 4-in-1 Premium Scarf. Ya, sebetulnya karena gini ya, karena lokasi kita kan usaha di Bandung ya. Tahu sendiri di Bandung tuh kan orangnya kreatif-kreatif ya gitu. Jadi pada saat kita mengidekan bahwa kita pengen bikin kerudung nih, lokasinya adalah tren pusat fashion lah bisa dibilang gitu ya. Bandung tuh Paris Panjava kan gitu ya. Nah kemudian kita bikin kerudung yang sama, printing, tapi apa bedanya ya dengan kerudung lain. Nah pada saat itu adalah terinspirasi untuk membuat kerudung yang praktis gitu ya. Jadi yang bisa dipakai untuk beberapa kali dan beberapa warna outfit berbeda gitu. Jadi kemudian ini ditemukanlah inovasinya, perbedaannya adalah kerudung 4 warna. Sebelumnya sih sebenarnya udah bidang itu juga ya, bidang fashion juga, tapi konveksi aja pakaian. Jadi nerima order dari beberapa company sekolah gitu. Pada saat itu tahun 2006 lah ya, setelah pensiun dari dunia arsitek gitu. Oke, sebenarnya bisa dibilang nyasar juga enggak sih ya, nggak ada yang nyasar sih sebenarnya. Tapi basicnya adalah saya adalah dulu kuliah di jurusan teknik arsitektur. Jadi masih nyambung lah ya desainnya. Dulu ngedesain rumah, sekarang ngedesain kerudung gitu. Lebih banyak uangnya jadi arsitek kan Bu daripada bisnis? Nggak juga sih ya, tergantung ya. Sebenarnya karena memang dulu berhenti arsitek itu pengen memang usaha di rumah gitu. Karena anak kedua lahir, udah nggak mungkin kayaknya begadang-begadang di dunia arsitektur gitu. Apalagi dulu saya arahnya ke lapangan, bukan ke di belakang meja. Jadi memang agak tidak memungkinkan dengan anak 2, akhirnya berhenti usaha di rumah. Jadi awal mulanya adalah kenapa tadi ya dipilih kerudung, karena memang anak saya perempuan semua, betul. Tapi kemudian saya berpikir, itu tuh saya mulai usaha itu pada umur 44 tahun. Dimana kalau orang tuh kalau usaha tuh harusnya 44 tahun tuh udah settle ya. Ini enggak, baru mulai gitu. Nah di situ saya berpikir, kalau misalnya kita bikin satu produk gitu ya, terus kemudian saya di umur segini ngejar ketinggalan, itu kan susah banget gitu. Jadi di situ saya udah mulai, kalau pada saat ngedesain, oke, konsepnya dari saya, tapi saya harus punya tim. Timnya apa? Timnya adalah anak-anak milenial gitu ya, anak-anak muda yang istilahnya dimulai dengan anak-anak kuliah waktu itu. Kemudian kita challenge, yuk kita bikin sesuatu yang beda yuk gitu. Karena Bandung itu benar-benar ketat banget persaingannya. Jadi kalau nggak ada diferensiasi, nggak ada value, kayaknya bersaing dengan rasa-rasa ini kayak susah ya. Apalagi kita berawal dari UKM gitu ya. Nah, kemudian dibentuklah tim-tim anak muda ini yang akhirnya saya sendiri belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau mulai bisnis itu tidak harus kitanya terus yang dibekali gitu. Sebenarnya timnya yang harusnya dibekalin. Jadi kita tuh mulai di situ ngedevelop, akhirnya tercipta itu inovasi baru. Karena awalnya dulu sempat juga saya collab sama beberapa desainer yang sudah senior gitu. Tapi mungkin karena mindsetnya beda ya, karena sama-sama merasa bisa, masa-masa
oh yang bagus tuh begini, jadi malah nggak ketemu inovasinya. Tapi pada saat kita berkolab sama anak muda tuh kan out of the box ya, dia butuh challenge gitu. Nah itu dipacu untuk bisa nemuin hal-hal baru, dan sampai sekarang tuh istilahnya alhamdulillah banyak banget idenya, feedbacknya dari mereka juga. Kayak pada saat COVID tuh ya, pada saat COVID tuh kan, gimana ya, kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya udah, nggak usah nyerah, kita ngedesain aja terus, nabung aja dulu. Nanti siapa tahu setelah COVID selesai kita bisa launching gitu. Nah akhirnya numpuk tuh, develop warna, develop desain segala macam. Pas udah selesai, bukan selesai sih, 2021 belum selesai pandemi ya, tapi pada saat menjelang selesai pandemi kita nekat nih, kita bikin toko offline di salah satu mall yang besar di Bandung. Anak-anak bilang, Bu, sekalian aja pas pembukaan kita undang Muri. Buat apa? Ya karena kita kan udah numpuk nih, setahun nih kelamaan nih ngedesain, kita udah banyak banget Bu, ratusan. Bahkan kalau bilang 4-in-1 tuh ribuan. Karena kan satu kerudung 4 warna. Kita kalau itu ngedesain kurang lebih 1000 kerudung, jadi 4000 warna. Bener juga nih idenya gitu ya. Kemudian kita mengajukan ke Muri pada saat itu, dan di ACC ternyata emang belum pernah ada satu brand yang membuat varian warna sebegitu banyak dengan bahan yang sama. Diajukan, kemudian lolos, ya akhirnya pada saat pembukaan toko sekarang kita launching bahwa kita mendapatkan sertifikat Muri sebagai produsen dengan varian warna terbanyak di Indonesia gitu. Jadi kita tuh di kantor tuh sebutnya bukan kantor sebenarnya, rumah kreatif, karena memang kadang-kadang anak-anak tidak terikat waktu 9 to 5 gitu kerjanya. Mereka itu kerja by responsibility, bertanggung jawaban. Karena kan kita bagi-bagi ya berdasarkan, ini ada developing design, ini adalah desain konsepnya, ini adalah konten kreatornya, kita bagi-bagi itu. Nah di situ memang jadinya punya challenge masing-masing, dan kadang-kadang mereka tuh nyebrang gitu. Kita melibatkan ya, jadi antara si tim kantor, si tim desain sama tim lapangan tuh nyambung. Kita punya grup di mana yang di lapangan kerja itu SPG di toko, kemudian di online itu punya feedback. Mereka punya laporan, punya data. Yang hari ini laku tuh ini, si ibu ini yang beli, dia hobinya ini, dia suka warna ini. Nah itu tuh jadi feedback. Kita rekap per minggu, kita rekap per bulan, tahu ini yang trennya adalah, yang diinginkan adalah dari customer adalah seperti ini. Nah itu di feedbackin lagi ke tim desain tuh, develop lagi, ini sekarang lagi musim nih warna-warna neon misalnya gitu. Nah itu yang kita bikin satu continuous developing. Jadi maksudnya nggak hanya satu tim, ini tim desain ngedesain terus yang admin aja, saya enggak. Mereka punya feedback masing-masing, jadi sehingga tim desain tahu nih yang laku ini seri mana, warna yang disukai mana gitu. Kemudian yang tim admin juga punya, ini bakal launching nih, kita akan sebarkan ke customer lama adalah untuk teasernya bahwa ini akan muncul ini gitu. Jadi kesatuan itu sebenarnya yang memang mungkin pada saat itu saya di awal-awal bisnis itu istilahnya investasi ke atas leher ke atasnya agak banyak ya, investasi otaknya agak banyak. Kenapa waktu itu saya ngebut ikutan workshop selling, workshop branding, marketing, karena emang basicnya saya nggak ada. Saya tuh nggak dari arsitek gitu kan, nggak bisa bisnis gitu. Jadi pada saat dimulai itu betul-betul ikut workshop selling, gini ternyata, ikut branding, branding tuh begini. Jadi gimana caranya ngejar ketinggalan itu, karena saya merasa usia udah 44 gitu ya, bergaul sama anak milenial, jadi ya membekali dengan ilmu, akhirnya kita punya sama-sama feedback dari semua pihak. Sebetulnya semua bisnis itu bisa, hanya masalah konsistensi, masalah perhitungan yang benar mungkinnya kalau soal ini ya, dan masalah modalnya nggak hanya uang aja, tapi masalah adalah soal mindset, soal ilmu dan segala macam. Spesifiknya apa? Karena saya merasa fashion muslim itu di Indonesia sekarang sudah bukan hanya identitas muslim, tapi adalah lifestyle ya sebetulnya gitu. Dan saya yakin banget ini akan menjadi besar gitu, karena kita kan penduduknya masih mayoritas masih muslim ya gitu, jelas gitu. Dan kemudian sekarang bukan hanya istilahnya lulusan pesantren aja yang berkerudung atau apa, enggak gitu. Semua tuh sekarang udah jadi kayak
kayak fashion gitu. Nah, identitas fashion muslim adalah di kerudungnya. Kalau baju muslim aja mungkin tanpa kerudung bukan fashion muslim ya gitu. Nah, tapi di kerudungnya. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa ini tuh akan, kalau bisa dibilang sustainability ya. Sustainability gitu. Jadi akan terus bertahan dalam jangka waktu yang lama karena ini adalah lifestyle yang akan terpakai lama. Value atau variannya. Jadi kerudung itu kan kalau orang ngomong kerudung segi 4 misalnya, padahal kan ada pasmina, ada scarf, ada shawl, ada bergo yang instan gitu ya, ada macam-macam stylenya. Sebenarnya kalau ngelihat dari itu, ngegali satu aja kayaknya untuk setahun 2 tahun tuh nggak cukup gitu. Kita kayaknya sekarang itu udah punya yang segi 4 itu udah 1.600 seri gitu ya. Yang bergonya berapa, yang pasminanya berapa, itu kalau digali akan terus banyak. Jadi sebelum kita ngomong, oh bisnis itu kalau kerudung nanti sekali bikin bajunya, sekali bikin mukenanya, ininya aja belum beres loh gitu ya. Jadi kita itu harus spesifik, harus kalau bisa kita menjadi ahli, atau kalau kata istilah kerennya, kalau kata Pak Subiakto tuh ya, guru branding, membuat kompetitor kita unrelevan gitu. Jadi wah ini banyak banget ya variannya, wah ini ternyata value-nya gini ya, oh terus aja kita tambahin agar kita menjadi dikenal betul-betul adalah, oh ini Kisera itu adalah produsen kerudung yang istilahnya kalau cari apapun kamu bisa, kamu ada. Nah itu sebenarnya yang saya yakini bahwa makin spesifik bisnis kita, makin kita expert di bidangnya, di produknya, itu orang akan makin mengenal branding kita dengan otomatis gitu. Jadi top of mind lah, istilahnya masuk ke dalam laci otak consumer tuh menjadi 5 nama pertama yang diingat soal kerudung misalnya gitu ya, gitu. Jadi masuk ke situ. Nah itu yang saya pelajari.